Dari tiga persamaan termokimia berikut, berapakah perubahan entalpi dari es menjadi uap? Berarti hasil akhir dari reaksinya adalah perubahan wujud es menjadi uap. Tentu saja uap air maksudnya ya, artinya air dalam wujud gas, H2O dalam fase gas. Kemudian awal mulanya adalah H2O dalam wujud solid padat, yaitu es, air dalam wujud padat. Jadi hasil akhir dari reaksi mintanya adalah H2OS berubah menjadi H2O gas. Nah, ini ditanya delta H-nya berapa untuk reaksi ini. Oke, berdasarkan hukum Hess, maka kita bisa memodifikasi dari tiga persamaan termokimia tersebut. Langkah pertama, kita cek zat-zat yang khas. Yang pertama adalah H2O dalam fase solid. H2O dalam fase solid hanya ada di reaksi yang ketiga di sini ya, H2O dalam fase solid, akan tetapi dia masih di ruas kanan, sementara yang diminta di hasil akhir adalah ruasnya harus di sebelah kiri. Oleh karena itu terhadap reaksi yang ketiga, persamaan termokimia yang ketiga, kita balik. Jadi H2OS nya kita taruh di sebelah kiri, sementara persamaan termokimia yang ketiga, H2O liquid, kita taruh di sebelah kanan. Akibat pembalikan tersebut, maka delta H-nya akan berubah tanda menjadi plus 1,4 kilokalori. Kemudian yang khas dari berikutnya adalah hasil akhirnya harus dalam wujud uap air atau H2O dalam fase gas. H2O dalam fase gas hanya ada di reaksi yang kedua, persamaan termokimia yang kedua, dan sudah berada di kanan dan 1 mol, sementara hasil akhir juga harus berada di kanan dan 1 mol. Oleh karena itu terhadap persamaan termokimia yang kedua tetap tidak ada perubahan. Jadi kita kopas saja persamaan termokimia yang kedua, H2 gas kemudian setengah O2 gas menghasilkan H2O gas. Karena tidak ada perubahan, maka delta H-nya pun tetap, yaitu minus 57,8 kilokalori. Kemudian dari dua reaksi ini sebenarnya kalau kita jumlah itu sudah cukup untuk menghasilkan H2O dalam fase solid di ruas kiri dan H2O dalam fase gas di ruas kanan. Akan tetapi unsur-unsur di ruas kiri masih ada H2 dan setengah O2, sementara di kanan juga masih ada H2O dalam fase liquid. Oleh karena itu unsur yang tidak diperlukan harus kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya kita harus tambahkan unsur yang berada di ruas yang berseberangan. Jadi kita gunakan reaksi persamaan termokimia yang pertama, di mana untuk menghilangkan H2O liquid pada reaksi yang ketiga harus kita munculkan H2O liquid di ruas kiri ya. Jadi pada persamaan termokimia yang pertama kita tetapkan aja, karena tujuannya H2O dengan fase liquid dia akan dicoret dengan H2O fase liquid pada persamaan termokimia yang kedua. Karena tetap, maka kita kopas saja persamaan termokimia yang kedua dengan ruas kanan H2 gas plus setengah O2 gas. Karena tidak ada perubahan, maka delta H-nya pun tetap sebesar plus 68,3 kilokalori. Nah, sebelum kita jumlahkan delta H-nya tersebut, maka kita coba jumlahkan reaksinya ya. Yang saya kurung itu adalah hasil akhir, yaitu H2O solid, kemudian H2O gas, kemudian untuk H2O liquid sudah kita coret, kemudian untuk H2 gas ini kita coret di kiri dan kanan ya, kemudian untuk setengah O2 juga kita coret. Nah, jadi hasil penyederhanaan itu tentu saja kalau dijumlah reaksinya akan seperti yang diminta, yaitu H2O solid atau es menjadi H2O gas atau uap air. Sehingga untuk delta H reaksi ini kita jumlahkan dari delta H yang ada. Hasil jumlah ini adalah 11,9 kilokalori. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.